Selamat pagi para sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Kamis 21 Mei 2020, pada perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa Putramu naik ke surga, supaya menyatakan kepada kami bahwa kami pun akan mengalami hal yang sama. Kami mohon kepadamu, bukalah hati kami di pagi hari ini, agar kami dapat meresapkan firman-Mu dan menjadikannya pedoman dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus naik ke surga agar Ia turun kembali ke dunia dan tinggal di dalam hatimu, di dalam hatiku, dan di dalam hati kita sekalian. Para sahabat sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus mau mengatakan keindahan iman Kristiani. Karena kalau Yesus tetap tinggal di dunia, maka Ia pasti tinggal di luar diri kita. Karena kita bisa melihat Dia dalam sosok seorang manusia. Kadang Dia dekat, kadang juga Dia jauh. Tapi kalau hari ini kita diyakinkan bahwa Dia naik ke surga, maka secara fisik kita tidak melihat Dia lagi. Mata kita tidak melihat Dia, telinga kita tidak mendengarkan suaranya, dan jari-jari kita tidak bisa menyentuh tangannya atau tubuhnya. Dan justru disinilah kita diyakinkan bahwa Dia tinggal di dalam hati kita. Dalam bacaan Injil hari ini dilukiskan dengan begitu indah. Ketika para rasul berkumpul, lalu menyaksikan Dia naik ke surga. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah yang begitu luar biasa. Karena ketika mereka memandang ke langit, dua malaikat datang dan mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang ke langit? Dia yang naik sekarang, Dia akan turun kembali lagi dalam kemuliaannya." Kata-kata ini mau mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Dia tetap ada bersama-sama dengan kita dalam dan dengan Roh-Nya. Karena itu dalam bacaan yang kedua,
Rasul Paulus mengajak kita untuk berdoa dan memohon supaya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan agar kita dapat melihat pengharapan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Yesus telah naik ke surga, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Dia, mendengar Dia, dan merasakan kehadirannya? Ada beberapa cara. Pertama, ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dibacakan, saat itulah kita mendengarkan Dia sendiri yang berbicara. Dia adalah firman, dan firman itulah yang berbicara kepada kita. Kedua, kita ingat akan sabdanya. Ia berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Karena itu ketika kita bersekutu dalam doa-doa kita, maka Yesus sungguh-sungguh hadir di sana. Ketiga, terlebih lagi ketika dalam Ekaristik Kudus, di situ kita tidak hanya melihat Dia, tetapi kita merasakan kehadirannya ketika tubuhnya kita santap. Yesus ada di dalam hati kita. Karena itu para sahabat sekalian, hari ini kita diyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan seorang nabi, tapi Dia adalah Tuhan. Nabi meramalkan tentang kedatangannya, dan Dia sendiri datang untuk memenuhi ramalan para nabi itu. Karena itu tidak ada pemimpin agama atau pendiri agama apapun yang mempunyai peristiwa seperti hari ini kita rayakan. Yesus kita luar biasa karena Dia naik ke surga, supaya Dia menyediakan tempat bagi kita, dan suatu waktu kita akan kembali ke sana. Kedua, kita diyakinkan bahwa iman kepada Dia adalah iman yang sungguh-sungguh membuat kita bersyukur dan bergembira. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia pergi, tetapi Dia mengutus Roh-Nya datang ke tengah-tengah kita, ke dalam hati kita, untuk menghibur, menguatkan, dan menggembirakan kita. Dan ketiga, tentunya hari ini kita semua mendapatkan tugas atau misi yang istimewa dari Yesus, yakni pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Disinilah kita harus memberikan kesaksian bahwa kita adalah pengikut Yesus. Karena itu, dalam apapun yang Anda alami dalam tugas perutusan dan pewartaan, tantangan, cobaan, dan bahkan permusuhan, tetaplah yakin akan sabdanya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.